Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Ramadan Nasri, kelas TIFRP 19A, ingin menyampaikan tentang materi sistem perangkat lunak, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Daftar isi dari materi ini yaitu 1. Peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer. 2. Evolusi perangkat lunak. 3. Klasifikasi perangkat lunak yang dibagi menjadi 3 bagian. 4. Perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer. Komputer hanyalah sekadar mesin yang tidak dapat melakukan tugas yang dikehendaki pemakai sekiranya tidak didukung oleh perangkat lunak software. Perangkat lunak memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem komputer. Peranan dan fungsi tersebut meliputi sebagai berikut. Pertama, sebagai kernel, yaitu sebuah program yang berjalan secara terus-menerus atau running sejak komputer dijalankan hingga dimatikan. 2. Sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan. 3. Sebagai gatekeeper. Gatekeeper ini memiliki peranan sama seperti penjaga gawang dalam permainan sepak bola, yaitu sama-sama menjaga dan mengendalikan permainan dalam sistem komputer. Berikutnya sebagai optimizer, mengefisienkan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, menjadwal input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran. Yang berikutnya yaitu sebagai koordinator, yaitu untuk menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Berikutnya sebagai program controller. Program pengontrol ini yaitu yang digunakan untuk mengontrol program aplikasi lainnya. Berikutnya sebagai server, untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit. Berikutnya yaitu sebagai akuntan, mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan perangkat input-output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Berikutnya adalah sebagai interface atau antarmuka, yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras, menyediakan lingkungan yang bersahabat dan mudah digunakan atau user friendly, sehingga pengguna tidak dirumitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level bawah. Sistem resource manager, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Berikutnya itu sebagai virtual machine, yang menyediakan layanan seperti menyembunyikan kompleksitas pemrograman dan menyajikan fasilitas yang lebih mudah untuk menggunakan hardware. Pengelompokan perangkat lunak berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu perangkat lunak aplikasi atau application software adalah program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Berikutnya yaitu sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan peranti input-output kode. Berikutnya ada pengelompokan perangkat lunak berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama, perangkat lunak komersial. Perangkat lunak yang harus dibeli dan terdapat hak cipta. Berikutnya perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak bersifat gratis dan tidak ada hak cipta. Yang ketiga yaitu shareware. Shareware adalah aplikasi yang bebas digunakan untuk pengujian dan terkadang untuk selamanya. Berikutnya adalah freeware, perangkat lunak yang dapat digunakan tanpa perlu membayar sama sekali. Yang kelima yaitu rentalware, perangkat lunak yang dapat digunakan dengan cara menyewa dan terdapat hak cipta.
Berikutnya, free software. Perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas untuk dikembangkan sendiri oleh pemakainya. Yang berikutnya adalah open source. Serupa dengan free software, hanya berbeda dengan filosofi, tergantung lisensi yang diberikan. Bisa saja open source dikembangkan menjadi perangkat lunak komersial. 2. Evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahun 1950 sampai 1960. Evolusi perangkat lunak tahap pertama dimulai pada awal 1950-an sampai pertengahan 1960. Pengembangan perangkat lunak pada tahap pertama mempunyai ciri-ciri berorientasi batch distribusi software terbatas untuk kalangan tertentu. Sehingga apabila ada perusahaan yang ingin dibuatkan software khusus harus memesan terlebih dahulu. Berikutnya adalah tahap kedua, tahun 60 sampai 70. Yaitu pengembangan perangkat lunak mempunyai ciri-ciri multi-user, pengguna dari software sudah banyak dan bisa saling berbagi. Ciri-ciri ini menunjukkan ada perkembangan baru, yaitu interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Berikutnya tahap ketiga, yaitu terjadi pada tahun 1970 sampai 1990. Pengembangan perangkat lunak sudah maju sedemikian pesat. Perangkat lunak sudah menggunakan sistem terdistribusi, sehingga penyampaian informasi dari komputer sumber ke komputer tujuan akan terasa sangat cepat. Tahap keempat, tahun 1990 sampai 2000. Pada tahap ini, perangkat lunak sudah mendominasi dari perkembangan perangkat keras, sehingga perangkat keras dalam hal ini komputer sangat dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Tingkat kecerdasan dari perangkat lunak semakin ditingkatkan, sehingga perangkat lunak atau software dilatih mempunyai kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Terbukti dengan adanya penemuan kecerdasan buatan atau AI, jaringan saraf tiruan, sistem pakar dan logika Fuzzy, jaringan komputer, pemrosesan komputer paralel sangat mendominasi pada era ini, dan pada masa ini pula pemrograman sudah berorientasi objek atau UUP. 3. Klasifikasi perangkat lunak. Klasifikasi perangkat lunak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga sebagai bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dari berbagai situasi secara persis. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner yang berisikan angka 1 dan 0. Yang kedua yaitu bahasa tingkat rendah, atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik, contohnya kode mesin MUV, SUB, CMP, ZMP, ZGI, ZL, loop, dan sebagainya. Berikutnya adalah bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik seperti call, question, and, dan sebagainya. Bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata bahasa manusia. Contohnya begin, and, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program compiler atau interpreter. Berikutnya ada sistem operasi.
Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Berikutnya adalah utility atau program bantu. Program bantu utility perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya, memformat disket, mengopi data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, antivirus, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi software aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan pengguna. Jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Yang pertama yaitu pengolah kata. Pengolah kata berfungsi untuk membuat dokumen berbasis teks. Contohnya yaitu Microsoft Word. Yang kedua, pengolah kata. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan. Aplikasi ini mampu menemukan jawaban atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari beberapa data. Contoh aplikasi dari pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu aplikasi presentasi. Program aplikasi yang satu ini berguna untuk membantu orang yang saat melakukan presentasi. Di dalam program aplikasi ini disediakan berbagai macam bentuk tampilan yang diperlukan pada saat menyampaikan presentasi. Contohnya Microsoft PowerPoint. 4. Pengolah grafis. Sesuai dengan namanya, software aplikasi ini pasti ada hubungannya dengan seni grafis. Aplikasi inilah yang membantu orang-orang dalam pengolahan gambar, mulai dari melihat gambar, mengedit gambar, atau langsung menggambar dengan menggunakan komputer. Contoh aplikasi pengolah grafis adalah Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Yang kelima yaitu pengolah data. Program pengolah data sangat dibutuhkan dalam mengolah data yang banyak jumlahnya atau yang rasanya kan sangat sulit jika harus dilakukan secara manual. Seperti misalnya menyimpan data murid-murid di sekolah, karyawan di suatu kantor atau perusahaan yang sangat besar, dan lain sebagainya. Contoh dari perangkat pengolah data ini yaitu Microsoft Access. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari beberapa sumber. Sekian, terima kasih.